السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Para jamaah sekalian, biiznillah kita kembali berjumpa di bulan atau di penghujung daripada bulan Syawal. Dan dengan izin Allah Jalla wa'ala, maka sesungguhnya wajib atas kita istiqamah setelah Ramadan, di mana bahwasanya kita memahami keistiqamahan yang dinyatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, jika syaitan melihatmu istiqamah dalam melakukan amal ketaatan, dia pun akan menjauhimu. Ini adalah jalan bagi seseorang untuk menjauhi daripada godaan dan perdayaan syaitan, yakni istiqamah melanggengkan ibadah itu sendiri. Tidak hanya berhenti di bulan Ramadan saja. Kemudian beliau rahimahullah berkata, dan jika syaitan melihatmu beramal kemudian engkau meninggalkannya setelah itu dan hanya melakukannya sesekali saja, maka syaitan pun akan semakin tamak untuk menggodamu. Penyakit dalam setiap amal adalah al-kaslan, malas. Kembali malas lagi, kembali jenuh lagi. Innallaha la yaman hatta jama'an. Allah enggak bosan menerima amal ibadah kita sampai kita sendiri yang bosan. Mengapa kebosanan itu terjadi? Karena amal itu dilakukan dengan jumlah yang banyak, kemudian kitanya bosan. Jadi amal itu kuncinya bukan banyaknya, tapi amal itu kuncinya adalah langgengnya, kontinuitasnya, keberlangsungan terhadap amal tersebut sampai datangnya kematian kita. Memang bahwasanya tidak dapat dipungkiri setelah Ramadan, gimana Ramadan itu dengan puasanya mampu menjaga daripada lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan dan kaki kita. Ba'da Ramadan, karena puasa itu tidak kita kerjakan, artinya puasa wajib sudah tidak ada lagi. Man la yada'a qawla az-zur wa 'amala bih wa laysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak mampu menahan perkataan dusta dan menipu orang, maka Allah tidak butuh upayanya menahan lapar dan hausnya. Maka ketika puasa tidak ada, apakah kita sebagaimana membiasakan diri kita menjaga lisan kita, hifzul lisan, ghadur basar, menjaga pandangan mata kita? Sebenarnya semua perkara yang membatal, yang merusak daripada amaliyah puasa adalah perkara yang diwajibkan pula di 11 bulan lainnya, sekalipun kita tidak puasa. Jika mata kita kemudian jelalatan, itu jelas menjadi catatan dosa kembali. Padahal Ramadan itu madrasah,
mentarbiyah kita, mendidik kita untuk terbiasa menundukkan pandangan mata terhadap yang diharamkan Allah, untuk terbiasa menjaga lisan kita dari perkataan dusta, ghibah, namimah, perkataan kotor, di Ramadan atau di luar Ramadan. Hukumnya wajib, bukan hanya di Ramadan. Karena tidak ada puasa yang ditakutkan pahalanya berguguran, akhirnya kita sembarangan, kembali sembarangan lisan kita, mata kita kembali sembarangan, HP kita ini menjadi penyakit yang utama. Kenapa? Kita melihat berbagai macam hal di dalamnya, dari perkara yang ma'ruf sampai perkara yang munkarat, ada di HP kita. Kemudian kita melihat di Ramadan para wanita lebih menjaga auratnya. Kemudian setelah Ramadan mereka kembali membuka aurat mereka. Bahkan di tanggal 1 Syawal itu ramai-ramai bertabarruj, berhias dengan pakaian yang terbaik keluar untuk salat Aid. Adalah sunnah bagi laki-laki keluar Aid dengan pakaian yang terbaik. Adapun bagi wanita, maka dia mencukupkan diri pakaiannya ketika salat Aid yang menutupi auratnya. Jangan pakaiannya kayak artis dangdut, gemerlap, warna-warni seperti pelangi, kemudian parfumnya sampai 2 RT, pakai lipstik sampai ke hidung. Ini bukan berhias namanya, bertabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang berhias seperti itu adalah karakter wanita jahiliyah zaman dahulu. Senang berhias untuk orang lain, bukan berhias untuk suaminya. Di rumah pakai daster butut, bawa apek, bawa bawang. Sedangkan di luar berhias parfumnya, la haula wala quwata illa billah. Wanita itu kalau keluar dengan parfum yang harum semerbak, fahiya zaniyah, maka wanita itu disamakan Nabi seperti pezina. Nabi menyamakan wanita berparfum keluar rumah, dicium dengan semerbaknya dengan lelaki lain, maka statusnya seperti wanita pezina. Mengapa? Karena boleh dinikmati. Apanya dinikmati? Harum semerbak tubuhnya itu. Dan itu azinatul aini nadhar. Zina itu dari macam-macam caranya. Mata ini bisa berzina. Hidung ini dengan aroma parfum yang semerbak dari seorang wanita yang berlalu akan melihat wanita tersebut. Dia memancing. Makanya ini tidak sesuai dengan amaliyah Ramadannya, tidak istiqamah. Kemudian hal yang buruk lainnya ketika di Yaumul Aid adalah bersalaman laki-laki dengan wanita. Ada yang salaman tangan, ada yang salaman pipi. Ini penyakit. Gak enaklah ipar, gak enaklah kawan waktu sekolah SMA. Gak enak sama siapa? Orang yang semacam ini lepas dari pertolongan Allah Jalla wa'ala. Beliau SAW mengancam di dalam hadis, beliau bersabda, "Man iltamasa ridha Allah bi sahatin nas, kafahu Allahu mu'anahun nas. Man iltamasa ridha'an nas bi sahatillah, wa kallahu Allahu ilan nas." Siapa yang mencari keridhaan Allah sekalipun mendatangkan kebencian manusia, dia nggak mau salaman. Manusia benci, dikatakan sombong, dikatakan soalim, terserah. Niscaya Allah akan membebaskan dari ketergantungan kepada manusia.
Kalau kita tidak peduli dengan pendapat manusia, kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kita nggak perlu dengan penilaian manusia kita bersalaman atau tidak dengan wanita yang bukan mahramnya, dengan laki-laki yang bukan mahram. Mau dikatakan sombong, mau dikatakan soalim, nggak jadi soal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemenuhan terhadap segala macam kebutuhan kita. Sebaliknya, dan siapa yang mencari keridhaan manusia dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, niscaya Allah akan menjadikannya selalu tergantung kepada manusia. Kenapa? Tergantung dengan manusia. Kalau manusia berpendapat A, itulah menjadi amalnya, menjadi perbuatannya. Baik dan buruknya tergantung dengan manusia, bukan tergantung dengan Allah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kemudian bahwasanya yang lebih buruk daripada itu, ketika yaumul Aid, lepas Ramadan, kita tidak istiqamah. Di tanggal 2 Syawal salat subuh di masjid, sedih betul. Orang yang tadinya ramai ketika buka puasa Ramadan, ramai karena ada nasi kotak. Pagi ba'da subuh Ramadan, tanggal 2 Syawal, yang azan lemas banget. La haula wala quwwata illa billah. Yang datang sedikit, orang kecapean. Selesai bersilaturahmi, la haula wala quwwata illa billah. Adakah ini perbuatan Nabi SAW? Jauh. Bersilaturahmi itu tidak harus di tanggal 1 Syawal. Itu tradisi saja yang berkembang di negara kita. Selesai silaturahmi, pergi ngelihat uak di Ragunan. Lihat, nggak ada kerjaan. Maka bersenang-senang di masa Nabi SAW, kalau beliau yaumul Aid, hari bersenang-senang, mengadakan perlombaan. Jadi perlombaan 17 Agustus itu dibawa ke yaumul Aid. Sunnah yang sudah mati adalah sunnah menghidupkan perlombaan di yaumul Aid, Idul Fitri. Siapa yang pernah lihat di kampung mana tanggal 1 Syawal ada lomba lari? Ada nggak? Di zaman Nabi ada. Kalau Panjat Pinang itu kezaliman, bukan lomba itu, menghinakan manusia. Main bola laki-laki pakai daster itu haram. Joget laki perempuan pakai jeruk, pakai balon itu haram. Jangan permainan yang haram, berlari, lomba lari. Nabi SAW berlomba lari dengan istrinya di yaumul Id. Kapan kita pernah lomba lari dengan istri kita? Pernah nggak? Itu sunnah yang sudah mati, saya katakan. Mati sunnah itu. Sibuknya orang menghidupkan berbagai amalia bid'ah, satu amal ini tidak bisa dihidupkan. Acara ini, acara itu, acara Islam ini, la haula wala quwwata illa billah. Ayo bikin perlombaan yaumul Id. Ini sunnah Nabi SAW. Lomba apa? Lomba lari, lomba memanah. Masya Allah. Kemudian lomba semua yang sifatnya pramuka itu dibolehkan. Mencari jejak, kan bagus tuh. Merangkai tali, la haula. Lomba masak itu bagus. Jangan lomba yang enggak-enggak. Payah mentah dimasukin uang, orang suruh gigit duit. Ini kezaliman, menghinakan manusia. Kalau Panjat Pinang buka baju, buka aurat, la haula, wala zuhur, wala asar, wala maghrib, lewat semua sholat. Ini yang mengadakan syaitan. Ini bukan perlombaan. Sampai orang lalai daripada sholat berjamaah. Bagaimana dia sholat? Dia telanjang bulat, badannya habis dengan oli. Allahu Akbar. Kemudian orang yang tidak istiqamah
digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 92. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ayat ini terkait dengan Rittah binti Amr. Siapa dia? Seorang wanita di Makkah Al-Mukarramah, yang wanita itu adalah wanita yang gila. Paginya dia memintal benang, sudah terpintal, sorenya diurai lagi, besok pagi begitu lagi, dia pintal lagi, sorenya dia kembali memburaikan pintalan tersebut. Maka dikatakan ankasa, maknanya terburai. Setelah apa? Setelah sebelumnya terpintal. Maknanya apa? Orang setelah Ramadan, keluar Ramadan, kemudian meninggalkan semua dari sekolah Ramadan, dari madrasah Ramadan itu ditinggalkan. Apa ditinggalkan? Sholat yang 5 waktu berjamaah di masjid ditinggalkan. Kemudian apa lagi ditinggalkan? Semua qiraatul Quran ditinggalkan. Baca Quran, khatam berkali-kali di Ramadan, ba'da Ramadan, Qurannya ditutup, aplikasinya nggak pernah dibuka. Maka orang seperti ini seburuk-buruknya orang. Ramadan dia tarawih 30 hari. Ba'da Ramadan turu maning, tidur lagi. Allah musta'an. Enggak bangun malam, enggak sholat malam. Kemudian bahwasanya setiap muslim hendaknya memperhatikan sholatnya. Ketika dia rajin di bulan Ramadan, hendaknya dia kembali ke masjid dalam salat fardu yang berjamaah 5 waktu, khususnya bagi jamaah yang laki-laki. Kemudian siapa yang menghatamkan Al-Quran, hendaknya kembali membaca Al-Quran di 11 bulan lainnya hingga berjumpa di Ramadan berikutnya. Kemudian karena tidak, sesungguhnya perdayaan syaitan itu kepada kita banyak, sehingga kita lebih sibuk dengan HP kita, berjam-jam dengan HP kita. Di Indonesia ini banyak sekolah tahfiz. Sebabnya kenapa? Karena banyak orang yang megang handphone. Kalau di India sana kaum musliminnya itu nggak megang handphone, megangnya mushaf. Orang India itu megangnya mushaf. Dia sekolah sampai kelas 5 SD. Selesai itu dia menghatamkan Al-Quran. Maka beberapa daripada anak-anak yang sekolah, yang kuliah di Jami'ah Al-Madinah Al-Munawwarah, mereka itu menghafalnya bukan lagi menghafalkan Al-Quran. Bahkan mereka telah menghafalkan daripada kitab Al-Muwatta Imam Malik. Dari titik sampai komanya hafal itu orang India. Maka penulisan Sirah An-Nabawiyah, juara pertamanya orang India, juara keduanya orang India, bukan orang Arab. La haula wala quwwata illa billah. Syekh Mubarak Al-Furi rahimahullah itu orang India, yang kitabnya terkenal itu Sirah Nabawiyah, menang juara itu. Bayangkan. Karena kenapa? Indonesia bikin sekolah tahfiz. Kalau di rumah kita, masing-masing kita murojaah. Suami murojaah istrinya, istrinya murojaah suaminya, anak-anak dimurojaah oleh kedua orang tuanya, hafalannya. Kita nggak perlu sekolah tahfiz. Pegang HP sehari 2 jam lebih atau tidak? Rata-rata statistik mengatakan, data statistik orang Indonesia megang HP sehari 6 jam.
6 jam. Kalau kita baca Quran 6 jam, kira-kira gimana? Hafal nggak kita? Hafal. Quran itu paling mudah dihafal. Karena kalimat-kalimat dalam Quran itu banyak yang berulang. Paling mudah dihafal Quran itu. Kalau 6 jam sehari kita megang Quran, ini enggak, baru megang 2 lembar mata kita udah ngeriep dengan tuh. Maka kalau orang susah tidur, obatnya baca Quran. Jangan minum obat tidur, baca Quran. Gak lama ngantuk gak? Tuh. Banyak gak syaitannya tuh? Coba kalau megang HP, ngantuk gak? Enggak ngantuk, melek, lihat YouTube ini, lihat YouTube itu, lihat la haula wala quwata illa billah. Jadi presiden juga enggak. Kita sibuk betul. Seakan-akan negara mau kita urus. Enggak usah urus pribadi kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita dan keluarga kita cukup. Kemudian bahwasanya tarawih sebulan penuh kita kerjakan, kemudian ba'da Ramadan kita tinggalkan dari qiyamul lail. Bahwasanya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, Rasulullah bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, jangan kamu seperti si fulan. Mengapa? Kana yaqumul lail, dulunya dia salat malam, fataraka qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan salat malam itu. Nah, Nabi mencontohkan kepada kita ini pada Abdullah bin Amr, mewasiatkan apa? Jangan tinggalkan sholat malam. Kita kalau doa minta panjang umur, tapi panjang umur yang kita minta tidak sesuai. Kalau minta panjang umur, itu diantara tipsnya adalah sedikit tidur di waktu malam. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Bukan di Ramadan saja Allah Jalla wa Ala turun ke langit dunia. Bukan di Ramadan saja mencari qiyamul Lailatul Qadar karena mengharapkan daripada ampunan Allah. Tidak, sepanjang malam, sepanjang tahun Allah turun ke langit dunia dengan sifatnya mengampuni orang yang meminta ampun, mengabulkan orang yang berdoa. Ini salah. Kemudian tangan kembali tergenggam dengan kebahilan, tidak lagi bersedekah, alasannya zakatnya di Ramadan. Ini keliru. Kita bersedekah, sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib adalah zakat fitrah pada Ramadan. Kemudian zakat mal pada orang yang memiliki harta dengan haul dan nisab yang memadai, cukup sesuai ketentuan syariat. Ini yang wajib. Yang sunnah mana? Kurban di hari raya kurban. Ini sunnah. Kalau kita punya uang, oh nantilah, saya nggak usah kurban. Bahkan yang haji bilang, saya nggak mau kurban, saya kan sudah kurban di sana, menyembelih untuk haji tamattu. Itu salah, keliru. Haji tamattu buat haji, nggak boleh dibarengi niatnya dengan menyembelih kurban. Beda. Haji kiran, haji tamattu itu diwajibkan untuk menyembelih hadyu, seekor domba atau kambing. Beda dengan kurban. Nah, orang Indonesia bilang, oh di Arab Saudi udah banyak, saya hadyunya di Indonesia saja. Ini dia bikin syariat sendiri. Bahkan ada yang ingin fatwakan semacam itu. Oh sayang, di Saudi itu terlalu banyak, sudah jamaah haji Indonesia hajinya disembelih di tanah air saja, kekurangan daging. La haula wala quwata illa billah. Syariat enggak seperti itu. Yang haji yang wajib, yang tamattu, yang qiran dengan menyembelih haji.
bukan meninggalkan kewajiban. Jika meninggalkan kewajiban yang demikian, maka hajinya sah namun rusak. Wajib atasnya menyembelih kembali di tanah haram ketika ada orang yang pergi ke tanah haram. Ini siapa yang menyembelih di tanah air, pernah haji sebelumnya, maka dia wajib menyembelih di tanah haram. Titipkan pada orang yang haji. Di tahun ini sembelihkan untuk saya, tahun lalu saya salah menyembelih di Indonesia. Kemudian Indonesia tanah haram bukan? Hah? Nah, bukan tanah haram. Tanah haram apa? Yang mana letaknya? Makkah dan Madinah, tanah haram. Tanah haram ini enggak dimasuki Dajjal. Semua tempat Indonesia masuk Dajjal. Hati-hati. Dajjal masuk ke Indonesia, tapi enggak masuk ke Mekah dan Madinah. Karena ada malaikat yang menjaganya sehingga mereka tidak bisa masuk ke dua kota itu. Kemudian orang yang bakhil kemudian tidak mau bersedekah hanya di Ramadan saja, kemudian selesai itu tertulis di pintu rumahnya zakat habis. Ada pernah baca enggak? Zakat habis, la haula wala quwata illa billah. Orang antri panjang, ini kezaliman. Kalau kita menunaikan zakat, jangan sampai orang antri di depan rumah kita. Bagi, datang ke rumahnya. Muliakan, karena kita butuh dengan Allah. Kemudian kita datang ke masjid ini. Bukan sholat di rumah, bisa di rumah. Tapi yang afdal, begitupun zakat, afdalnya didatangi, diberikan. Bukan dikasih kupon, datang ke rumah ngantri. Pagarnya hancur. Pantas pagarnya hancur, orang berbondong-bondong. Ada yang terinjak, ada yang mati. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian bahwasanya simaklah daripada pengabaran Allah tentang orang yang berharta, yang menyimpan hartanya kemudian tidak membelanjakannya ketika di alam barzakh, di alam kuburnya dia berdoa, Rabbi laula akhartani ila ajalin karim fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Dengan mudah, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, mengapa begitu cepat datangnya kematianku? Jika Engkau memberikan aku kesempatan hidup kembali, fa'asaddaqa, aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Ini doa orang yang berharta yang berada di alam kuburnya. Allah gambarkan kepada kita di dalam surah Al-Munafikun. Surahnya Al-Munafikun, orang-orang yang munafik. Maka jangan berhenti bersedekah. Orang yang sedekahnya 5.000 satu minggu dengan orang yang zakatnya miliaran di bulan Ramadan, tapi yang satu minggu setiap minggu memberikan tetangganya sayur, memberikan kerabatnya uang jajan, kemudian memberikan saudaranya di masjid yang sakit dijenguk dengan buah yang dia punya. Mana yang lebih baik? Orang yang memberikan miliaran di bulan Ramadan ataukah orang ini? Orang ini lebih baik. Ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in khan. Amal yang dicintai Allah adalah amalan yang langgeng, yang terus menerus. Wa in khan, walau amal itu sedikit, bukan banyak. Kalau baca Quran, kita baca Quran khatam berkali-kali Ramadan. Ba'da Ramadan kemudian kita berhenti baca Quran, atau baca Quran kadangkala saja. Ada orang Ramadan bacanya 1 lembar, 2 lembar. Masuk bulan Syawal, tidak khatam dia, baca lagi selembar, 2 lembar tiap hari. Mana yang lebih baik? Orang yang baca selembar atau 2 lembar itu jauh lebih baik. Mengapa? Karena amalnya kontinu. Ketika Ummul Mukminin ditanya tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau menjawab, apakah Nabi mengkhususkan amal itu di hari-hari tertentu? Maksudnya di hari ini, kemudian di bulan ini? Tidak. La amalhu dimah. Amalan beliau adalah amalan yang langgeng, continue. Terus, kalau sholat qiyamul lail, berapa banyak bilangan sholat Nabi SAW dalam sehari? Berapa banyak? Hah? Nabi sholat fardunya berapa? 17. Berapa sholat sunnah rawatib yang muakkadah? 12. 17 tambah 12 berapa? 29. Qiyamul lail Nabi SAW berapa? 11. Tambah 11 berapa? 40 rakaat setiap hari. Ada di sini yang begitu? Makanya jangan buat bid'ah. Nambah-nambah amal begini, amal begitu. Yang 40 rakaat aja nggak bisa dijaga. Tambah bid'ah ini, tambah bid'ah itu. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian bahwasanya yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini adalah orang yang kemudian melihat Ramadan, keluar Ramadan, kemudian terus demikian berulang setiap tahun, kembali lagi dengan dosanya, kembali lagi dengan kemalasannya, maka orang ini bukan yang buta itu matanya, yang buta itu hatinya. Yang buta itu lakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah berfirman, bukanlah mata yang buta. Yang buta itu hati yang di dalam dada. Enggak kurang Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ibadah-ibadah kepada kita untuk hidupnya hati kita. Jadi hati itu bisa mati. Mengapa hati itu bisa mati? Ada hati yang hidup, ada hati yang mati maknanya. Hati yang hidup, hati yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mati, hati yang malas. Dipenuhi dengan angan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sedikit, angan-angannya panjang. Ini hatinya mati. Kemudian hati yang demikian justru dihinggapi berbagai macam kefasikan, dosa-dosa. Al-iman yajidu bit-ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu meningkat dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Hati sama. Kalau kita taat kepada Allah, iman kita meningkat, hati kita hidup. Sebaliknya jika kita bermaksiat kepada Allah, hati kita mati, iman kita turun. Kemudian bahwasanya Bishr bin Haris al-Hafiz rahimahullah ditanya, ada kaum yang rajin ibadah dan bersemangat sekali di bulan Ramadan. Maka Bishr pun menjawab, bi'sal qaumul la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna as-salihal alladhi yata'abbadu wa yastahidu sanata kullaha. Bishr menjawab, sejelek-jelek kaum yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Tuh, itu kaum yang jelek. Kenal Allah di Ramadan aja. Selepas Ramadan kembali dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Beliau mengatakan, ingat, orang yang soleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Orang soleh yang sesungguhnya bukan Ramadan aja, terus sepanjang tahun. Kemudian tanda kesolehan seseorang bukan karena dia disebut sebagai wali Allah, kemudian kuburannya diziarahi orang. Banyak orang yang kemudian terjatuh kepada kesyirikan karena meminta kepada penghuni kuburnya, berdoa kepada mereka. Wali Allah yang sesungguhnya adalah orang yang menjaga apa yang Allah Jalla wa'ala wajibkan atasnya dan menambahnya dengan amaliyah sunnah. Ini wali Allah. Wali Allah bukan orang yang sorbannya besar, bukan yang punya
gelar gus-gusan itu? Ada nggak yang gus-gusan itu? Yang punya gelar raden-raden itu? Tidak ada. Yang punya gelar daripada habib-habib itu? Tidak ada. Wali Allah siapapun yang bertakwa kepada Allah. Laisa li arabiyyin fadlan li a'zamin wala a'zamin fadlan li arabiyyin, kullukum adam wa adamu min turab. Nabi bersabda, tidaklah orang Arab lebih mulia daripada orang selain Arab, dan tidaklah orang selain Arab lebih mulia dari orang Arab. Semua kalian dari Adam, dan Adam itu dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian yang bertakwa. Bilal hitam, bukan orang Arab, orang Habasyah, tapi terompanya sudah di surga. Terompah kita di mana? Hah? Terompah kita di mana? Terompah kita di depan masjid. Alhamdulillah. Bukan di depan bioskop, bukan di depan tempat-tempat kemaksiatan. Itu jalan terompah yang ke surga itu, terompahnya di depan masjid. Maka itu dengan ketakwaan, bukan karena kewalian dan seterusnya. Sebagaimana kewalian itu didapatkan dengan menjalankan kewajiban dan menambah dengan yang sunnah. Di dalam hadis qudsi Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ini wali Allah. Siapa mereka? Tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Yang Allah wajibkan kita jalankan, Allah cinta kepada kita. Bukan masalah mencintai Allah, itu gampang. Tapi bagaimana Allah mencintai kita, itu sulit dicintai. Yang dicari itu dicintai. Kemudian, hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Kalau ingin dicintai Allah, yang wajib tambah dengan yang sunnah. Amalia Ramadan dengan tarbiyahnya kepada kita, qiyamul lailnya, sedekahnya, qiraatul Qur'annya, kemudian menjaga anggota badan dari yang diharamkan, panca indera. Ini Ramadan, Masya Allah. Ramadan ini sekolah yang tidak pernah tamat sepanjang hidup kita. Salat 5 waktu fardu, sekolah yang tidak tamat sepanjang umur kita. Mata pelajaran yang tidak pernah selesai sepanjang umur kita. Sakit, salat atau tidak? Salat, gak pernah putus. Bayangkan coba, salat satu-satunya amal sepanjang hayat di kandung badan, akal masih sempurna. Wah, hatta orang itu sakit, wajib atasnya. Mata pelajaran yang tidak pernah hilang sepanjang hidup. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Azan. Ya. Silakan, falyatafaddal.
Caranya mengajar. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبعد istiqamah dan jagalah amaliyah sunnah-sunnah Ramadan sepanjang hidup kita hingga datangnya kematian. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Kapan kita terakhir beramal? Ketika Abdullah bin Ahmad, yakni anak daripada Imam Ahmad, bertanya kepada ayahnya, kapankah kita istirahat dari lelahnya ibadah? Maka Imam Ahmad rahimahullah menjawab, ketika kaki kita sudah menampakkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengutip firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dengan fi'il amr, kata kerja perintah, wa'bud rabbaka, beribadahlah kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin maknanya ada al-maut, kematian. Jangan berhenti ibadah. Kita tak selalu mati dalam Ramadan. Ingat, satu masa Ramadan itu pasti berlalu dari umur kita. Pasti. Tahun ini alhamdulillah, insyaallah tahun depan dan terus kita panjang umur. Tapi ingat, satu masa Ramadan itu pasti berlalu dari usia atau dari umur kita. Kemudian istiqamah dalam beramal juga terlahir dari merasa kurang bersungguh-sungguh dalam beramal. Semestinya kita merasa kurang di bulan Ramadan dalam beramal, bukan merasa bangga dan merasa berlebih dalam beramal. Jangan sekali-kali merasa puas dalam amal. Jangan, itu perdaya syaitan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ayat ini ditanya tafsirnya kepada Rasulullah SAW oleh istrinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah menafsirkan sendiri, adalah orang-orang yang berzina, mencuri dan meminum khamar. Yang dimaksud dengan orang yang takut ialah orang yang seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau menjawab, la ya binta Abi Bakar, walakinnahu rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa huwa yakhafu alla yutaqabbala min. Apa yang beliau tafsirkan tentang ayat ini? Tidak, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah seperti itu. Bahkan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang yang berpuasa, orang yang bersedekah dan orang yang salat, namun ia khawatir amalnya tidak diterima. Tuh. Jangan kita pede, betul saya sudah beramal, ini amal saya diterima. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kita cepat merasa puas, akhirnya meninggalkan amal tersebut. Kalau kita merasa khawatir, takut, di antara jadi dalam beramal itu dalam hati terkumpul tiga hal. Al-khawf, rasa takut. Takut apa? Tidak diterima. Ar-raja, berharap diterima dan mendapatkan ganjarannya. Kemudian al-mahabbah, dilakukan dengan mencintai Allah, mencintai amal itu karena perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Tiga hal itu terkumpul dalam hati seorang mukmin ketika dia beramal. Ada takutnya, ada rasa harapnya, ada rasa cintanya.
terkumpul pada hati seorang beriman. Yang demikian untuk menyeimbangkan di dalam beramal. Kalau kita ada rasa takut, akhirnya kita terus beramal. Kalau kita takut saja, akhirnya apa? Kita putus asa, karenanya ada harapan, berharap apa? Diterima, diampuni, dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita berharap saja, kita akhirnya terlalu membanggakan amal. Akibatnya kita meninggalkan amal. Harus ada rasa cinta dalam beramal. Mengapa? Kalau kita tidak ada rasa cinta, maka tidak menjadi manis di dalam hati kita. Nggak ada semangatnya. Kalau cinta saja tanpa harapan dan takut, mengakibatkan kita seperti orang-orang sufi. Apa itu? Yang mereka beribadah dengan rasa cinta saja, mengakibatkan mereka menjadi jindik, keluar dari Islam. Tiga hal itu harus bergabung, menyatu di dalam hati seorang mukmin ketika mereka beramal. Kemudian bahwasanya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah dan sebaik-baik bekal takwa. Takwa ini wasiat dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin. Dan Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Makanya semua amal itu adalah ujungnya la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Dan takwa itu walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan perintah sholat, sudah mendapatkan perintah puasa, kita beriman, kemudian kita mendapatkan hidayah dengan keimanan itu, melakukan amal itu dengan cinta, takut dan harap kepada Allah Jalla wa Ala. Setelah itu kita terus beramal. Maknanya amal yang pertama diterima Allah Jalla wa Ala karena kita mendapatkan hidayah. Allah mengatakan zadahum hudan, ditambah hidayah lagi. Kalau kita terus beramal dan kontinuitas amal itu menandakan amal tersebut diterima oleh Allah. Baik, sampai di sini. Sekiranya ada waktu, dipersilakan untuk bertanya. Masih ada waktu? Pertanyaannya singkat saja, jangan panjang-panjang. Oh ya. Singkat pertanyaannya. Saya menanyakan tentang takwa yang berhubungan dengan doa, Pak. Takwa yang berhubungan dengan doa. Jadi, berhubungan dengan doa. ya. Baik. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apa doa yang terbaik untukku? Lalu Rasulullah mengajarkan yang artinya begini, ya Allah, banyak sekali dosa-dosa aku ini lagi besar-besar, dan tiada yang bisa mengampuni dosaku melainkan datang dari Engkau. Ampunilah dosaku, sungguh Engkau Maha Pengasih. Baik. Ya, itu Pak. Terima kasih. Doa huwal ibadah. Beliau bersabda doa itu adalah ibadah. Kemudian ibadah itu wajib dengan tuntunan syariat. Semua doa yang termaktub di dalam Al-Quran dan semua doa yang termaktub di dalam hadis yang sahih, maka itu doa yang terbaik. Dan doa yang disering panjatkan Nabi SAW ialah doa yang dikenal dengan doa sapu jagat. Ketika kita tawaf ada doa sapu jagat, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini doa yang paling bagus. Kemudian doa berikutnya apa lagi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang sering Nabi baca. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan semua doa-doa yang termaktub di dalam doa zikir pagi dan petang adalah doa yang merupakan rutinitas yang hendaknya seorang mukmin menjaga dan dijaga Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut.
Masih ada waktu? Baik, aku hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.